mudah-mudahan hari ini lancar, banyak rezekinya, banyak barokahnya, ya kan? Jangan lupa kalau ketemu sama konsumen harus disapa, ya kan? Jangan suka terpengaruh, terbawa sama misalnya ada pelanggan di sini ngajak bergosip, nggak boleh bergosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dasar Latif. Sambalu kalau di Makassar langganan. Asik. Jangan lupa. Toraja ya. Sini Pak Ustadz. Aduh. Orang gagah. Orang ganteng. Pak Ustadz, apa kabar? Ada berita hangat hari ini? Oh, selalu ada dong. Warung kopi kan biasa macam-macam berita. Iya dong. Nah, hari ini beritanya apa? Konon katanya Pak Ustadz, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Katanya ada artis baru terperangkap urusan narkoba. Waduh. Kalau konon kabarnya berarti masih rumor. Rumor, iya. Iya, masih isu. Hati-hati menyebarkan berita. Hati-hati menyebarkan informasi. Bisa jadi informasi itu menjadi sumber keburukan orang lain. Dan juga menjadi bencana buat orang lain. Nggak boleh Pak Ustadz? Nggak boleh lah. Ya, nggak boleh. Kalau gosip Pak Ustadz? Gini. Suatu kali Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Begitu sabda Nabi. Siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Mendengar ini bubarlah sahabat. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berlari-lari kecil menuju ke pasar. Larilah dia. Lalu dalam perjalanan dihadang sama Umar. Umar bin Khattab berkata, mau kopi mana? Bu Hurairah. Berita penting ini bos. Apa? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Terus saya mau ngomongkan di pasar. Betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Tidak percaya saya deh. Ayo, saya mau tanya dulu ke Nabi. Nah, ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Di make sure ya, diyakinkan dulu check nih. and recheck. Iya. Bahasa Qur'annya fatabayyan. Cek dulu kebenarannya. Dalam teori jurnalis, maka sumber kita datangi. Nah, maka tadi Umar bilang, kan sumbernya tadi kata Rasulullah Muhammad SAW. Umar bilang, saya tidak percaya deh. Ayo kita ke Muhammad Rasulullah. Datang. Sampailah Umar bersama Abu Hurairah kepada Nabi. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, apa betul Anda mengucapkan siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga? Apa betul begitu? Kata Nabi, ya betul, baru saja saya sampaikan. Kenapa Umar? Kenapa masalahnya? Ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Kenapa? Jangan ya Rasul. Kenapa? Saya takut orang salah paham. Biar judi yang penting sahadat masuk surga. Biar zina tiap hari yang penting sahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting sahadat pasti masuk surga. Nanti disalah pahami. Saya minta ya Rasul, pengumuman informasi seperti ini, hal seperti ini jangan diumumkan di halayak umum. Saya takut disalah pahami. Iya, apalagi menyampaikan bukan langsung narasumber aslinya. Akhirnya Nabi bersabda, betul. Berita seperti ini jangan kau sampaikan ke orang umum. Nanti disalahpahami. Sejak itulah terkenallah ada istilah dalam Islam, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Artinya apa Ustaz? Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu. Masya Allah. Jadi ketika saya bicara di masjid, tentu bahasanya yang cocok untuk masjid. Ketika saya bicara di pasar, warung kopi, tentu yang cocok untuk di warung kopi itu. Dilihat dulu. Kalau bahasanya dalam pertelevisian, segmentasi. Bener. Pinter banget ini Pak Ustadz. Berkaitan dengan itu, sehingga ada berita, ada informasi, betul kejadiannya ada faktanya, ada saksinya. Tapi dipikir dulu, apa faedah dan manfaat ketika berita ini disebarkan. Ketika berita ini disebarkan ternyata lebih banyak mudaratnya. Membawa perpecahan bangsa. Membawa perselisihan di antara umat. Maka kebenaran kita tunda. Jangan sampaikan. Karena itu lebih banyak maslahatnya. Lebih banyak mudaratnya. Itu aja yang benar. Yang nyata-nyata ada faktanya. Nyata-nyata ada buktinya.
Tapi kalau kita pikirkan bahaya buat persatuan, bahaya buat umat, bahaya buat kemaslahatan, jangan sampaikan. Oke. Apalagi yang katanya-katanya. Iya. Siapa bilang katanya-katanya? Iya, Apa iya, nih? iya. Katanya-katanya. Iya, Nah, ini iya. penyakitnya perempuan. Nah, kenapa perempuan, Pak Ustadz? Memang penyakitnya perempuan tukang gosip. Oh. Saya aja digosip. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian. Saya gosip. Saya lagi ceramah lewat. Saya pernah satu kali saya pergi ceramah. Tiba-tiba ibu bilang, itu lagi Ustaz Dasat. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Aduh, macam-macam udah bahan omongannya ya. Agama Islam sangat melarang orang gosip. Gak boleh bergosip, Tundri. Gak boleh gosip. Gosip. Fitnah, Gibah. gibah. Fitnah. Oh, beda. Beda-beda lagi, Pak Ustadz? Fitnah, gibah, beda. Apa bedanya, Pak Ustadz? Kalau gibah, sesuatu kejadian yang benar. Ada faktanya. Oke. Lalu saya ceritakan kejelekan orang tersebut. Maka itu namanya gibah. Oh. Kinos punya keburukan. Yang orang Kinos sendiri tidak senang kalau diceritakan. Saya tahu itu dan itu benar. Itu Sifat benar. jelek memang itu. Iya. Lalu saya cerita, Kinos begini-begini. Benar kejadiannya itu, maka saya berdosa. Oke. Sementara kalau saya menceritakan sesuatu yang tidak benar, saya katakan Kinos banyak utang, jahat, tukang fitnah. Padahal tidak. Itu yang disebut fitnah. Oke, itu juga dosa juga. Ya, Lebih fitnah parah. lebih kejam daripada Pembunuhan. fitness. Karena kalau fitness kejim, Iya. fitnah kejam. Alah, bisa juga Pak Ustadz ya. Terus satu lagi tadi Pak, belum. Nah. Pak Ustadz, yang tadi terakhir, gosip beda lagi. Gosip bahasa Indonesia, Ah. bahasa agama gibah, Gibah. bahasa. Ada kan biasa ibu bilang, cocok kita waktu bilang itu Ustaz, begitu memang sifatnya. Memang begitu dia, aslinya memang begitu. Justru benarnya namanya gibah. Gibah. Kalau salah namanya fitnah. Oh. Nah, al-fitnah tuh asaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kenapa? Karena orang kalau difitnahkan, sudah akhirnya kasihan dia tinggalkan kampung. Difitnah dalam satu komplek bahwa dia hamil. Malu dia, akhirnya dia tinggalkan kampungnya. Itu fitnah. Iya. Fitnah, gibah saja dilarang. Apalagi fitnah. Iya. Al-Quran mengatakan, ayuhibbu ahadukum, Iya. sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Wih. Karena menceritakan aib orang lain sama dengan menceritakan kejelekan diri sendiri. Segitu parahnya Pak Ustadz? Ya, makanya agama Islam sangat melarang menggibah. Kalau menceritakan kejelekan orang Pak Ustadz, tapi di depan orangnya Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang sama Andri, Kinos ini banyak utang, tapi saya ada di sini Pak. Ah, itu bukan fitnah. Bukan, tapi dosa juga dong Pak Ustadz. Tergantung niatnya. Kalau niatnya menceritakan itu untuk melecehkan, menghina, merendahkan, ya dosa. Tapi kalau untuk Tapi bercanda, kalau canda, kemudian kita sampaikan itu supaya yang punya utang sadar ada utangnya, bukan sebuah dosa. Oh, lain Tapi cerita. ingat, ada yang disebut akhlak. Salah satu akhlak manusia yang mulia adalah ahsin kalamak, haluskan tutur kata. Orang yang mulia akhlaknya, orang yang bagus agamanya, satu di antaranya adalah lisannya lemah lembut. Lisannya tidak menyakiti orang. Iya. Rasulullah itu diselidiki, ada lisan Rasulullah yang dianggap termasuk, mohon maaf ya, dianggap itu sudah kasar. Apa bahasanya Nabi? Nabi hanya mengucapkan semoga jidatnya terkena lumpur. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya itulah kalimat Nabi yang dianggap kasar. Oh. Coba, kalau kita kan sudah disumpahi orang mati kau di jalan, orang ngajar kamu, tabrak kau becak. Kalau Nabi tidak pernah. Nabi hanya pernah mengatakan yang dianggap sudah kasar. Ya dianggaplah itu, mohon maaf, kasar. Semoga jidatnya terkena lumpur. Begitu lembutnya tutur katanya Nabi. Ngomong lagi tentang bongkar-bongkar aib nih Pak Ustadz. Ada fitrahnya nggak sih manusia bongkar aib Pak Ustadz? Ya, fitrahnya manusia itu suka menceritakan kejelekan orang lain. Gimana? Nah, coba, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan, ya meskipun terjadi perselisihan di kalangan ulama bahwa ada yang dilihat secara langsung, tapi ada yang mengatakan hanya ilustrasi. Diperlihatkan gambaran masuk ke dalam surga. Begitu masuk dalam surga,
Alhamdulillah Nabi melihat banyak perempuan dalam surga. Tapi begitu dibawa lihat situasi neraka, astagfirullah. Lebih banyak lagi wanita dalam neraka. Sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Karena ada dua kelemahan perempuan yang sangat besar dan tidak bisa dia kendalikan. Yaitu? Satu, durhaka kepada suaminya. Tidak mampu berterima kasih kepada suaminya. Tidak mampu menghargai suami. Yang kedua, perempuan tidak mampu menjaga lisannya. Kalau perempuan taat perintah suami, menghormati suaminya, lalu dia mampu mengendalikan lisannya, maka sesungguhnya dia lebih gampang masuk surga dari laki-laki. Ini yang bikin saya betah setiap hari kerja Pak Ustadz. Udah dapat rezeki, tiap hari dapat ilmu tambahan dari Pak Ustadz. Karena ngopinya kan ngobrol perihal iman Pak Ustadz. Lagi-lagi ngobrolin tentang ini Pak Ustadz. Apa tadi, gosip, fitnah dan segala macam. Itu kan fitrahnya manusia katanya, ya kan, untuk membongkar aib. Tapi gimana caranya supaya kita sebagai manusia ini terhindar dari yang namanya mengfitnah, membongkar aib orang, ghibah. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, gini ya. Kita melihat di warkop sini. Kita nih lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada yang datang bawakan kita gosip. Ya. Anu ketangkap, anu. Kita kan langsung enak. Iya, kenapa kita merasa enak? Karena ada bisikan setan. Setan bisik. Bagaimana cara menghindari itu? Dengan mengucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Nah, biasa kan bermula dari sinetron, cerita. Jelek betul istrinya. Aduh. Nih, dicerita. Tadi cerita sinetron, tiba-tiba nyerempet. Iya, seperti tetangga saya tuh istrinya. Langsung nyerempet ke tetangga. Dan ketika sudah mulai nyerempet ke tetangga, kalau orang yang beriman, maka dia akan melawannya dengan cara na'udzubillah min zalik. Waalaikumsalam. Aduh, maaf nih ya. Kenapa Mbak? Jadi ikut dengar, boleh ikut ngobrol nggak Loh, nih ya? boleh. Mbak udah pesen kopi? Udah pesen. Silakan Jadi Pak Ustadz. Mau ngobrol ini Mbak Indah ya? Iya. Mbak Indah, silakan mau ikut ngobrol, boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Oke. Tapi saya tidak usah lihat ke sini ya. Kenapa sih Pak Ustadz? Kesini aja. Kenapa Pak Ustadz? Salah, pakai di mulut. Aduh. Tadi dari tadi ngobrolin tentang ini ya. Apa Pak Ustadz? Gosip gitu ya. Kebetulan saya teh presenter gosip 10 tahun. Oh iya Mbak Indah, kan 10 tahun bawain acara gosip itu, tapi kan tuntutan kerja Pak Ustadz. Gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Ya, kalau yang dulu itu 10 tahun, belum tahu. Merasa bahwa itu boleh-boleh saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah-mudahan. Sebentar. Belum jadi ya kopinya ya? Pak Ustadz, Mbak Indah kita ngobrol di tengah boleh nggak? Lebih enak ngobrol di tengah. Saya bawakan kopinya Pak Ustadz. Oke, ayo Mbak Indah sini. Mbak Indah di tengah deh. Pak Ustadz sebelah sini. Pak Ustadz apa? Oh, Pak Ustadz di situ. Ya, silakan. Sini. Gimana nih jadinya? Rasanya gimana? 10 tahun membawakan acara gosip. Waktu itu belum sadar ada perasaan, Itu aduh dia. saya salah nih, saya berdosa ngomongin orang. Belum tentu bener lagi beritanya. Gimana tuh Mbak Indah? Jadi memang, ini tadi makanya magnetnya kenceng banget kok ngomongin gosip nih, saya langsung tersentil gitu kayak Pak Ustadz. Iya. Jadi 10 tahun kerja itu tuh memang tahu sih sebenarnya salah gitu kan. Ngomongin orang nih gitu. Oh udah tahu, udah sadar? Iya, tapi kan balik lagi ya, kadang kan jurnalistik juga kan ada bukti-bukti, ada fakta-fakta gitu. Jadi segimana mungkin menyampaikannya itu secara halus lah begitu ya. Iya. Cuman memang diniatin, balik lagi kali ya, tergantung niat. Kadang-kadang Niatnya pembelaannya seperti itu gitu. Iya. Tergantung niat aja kali, niatnya mah ibadah gitu. Gimana tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini yang kemudian orang awam keliru. Iya Pak Ustadz. Yang penting kan niat. Yang penting kan niatnya baik. Niat baik tidak cukup. Harus disertai dengan cara yang baik. Saya niat kaya, Allah tidak melarang saya kaya. Tapi saya mencuri, Salah. itu caranya salah. Ya, saya niat memiliki mobil, tapi saya korupsi. Niat miliki mobil tidak dilarang dalam Islam. Tapi cara korupsi itu yang dilarang. Jadi niat dan cara harus sama-sama baik.
Nah itu. Kemudian soal tadi dinyatakan bahwa ya kan ada investigasi, ya benar ada datanya, benar ada faktanya. Itulah yang disebut tadi dengan ghibah. Meskipun ada faktanya, ada buktinya, kejadiannya benar, tapi kita sebar, apalagi kita sebar aibnya orang, kan aib itu namanya orang kalau bercerai. Astagfirullah. Yang tadinya kasihan masih bisa ngakur, masih bisa rujuk, karena dipanas-panasi, dipermalukan di TV, dan itu digoreng-goreng terus 24 jam itu, akhirnya cerai beneran. Nah itu berarti kita ikut berdosa. Ya. Saya kan hanya menyampaikan, benar kita menyampaikan, tapi asas fikih mengajarkan asas fikih artinya hukum dasar. Ya. Asariku pisarru sarri, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Ya makanya saya mohon maaf meskipun ini ngeri kedengaran, tapi saya harus sampaikan. Ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kulil haqqu walau kana murram, sampaikan yang benar waktu walaupun itu pahit. Pahitnya misal, saya kan bertobat sekarang. 10 tahun yang lalu semua gosip saya ulas dengan tuntas, ya. Tapi saya sudah tobat. Nah ini tobatnya agak susah. Kenapa susahnya? Karena saya harus datang kepada orang yang saya beritakan. Minta maaf. Kewajiban kita hanya minta maaf. Soal dia maafkan kita atau tidak, lain urusan. Pokoknya udah minta maaf. Pokoknya udah minta maaf deh. Kewajiban gugur. Nah, kewajiban gugur. Yang jadi masalah kalau kita tidak minta maaf. Iya sih. Nah, itulah beratnya bergosip. Iya. Nah, maka, nah ini kisah lagi nih. Rasulullah SAW pernah bertanya, kumpul para sahabat. Atadruna manil muflis? Kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti? Macam-macam jawaban sahabat. Tidak sholat ya Rasul? Wah, tidak. Sembahyang jitawah. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul? Wah, dia puasa. Senin Kamisnya lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Bah, bayar zakatnya semua dia bayar. Zakat fitrah, zakat harta diselesaikan. Yang tidak haji padahal sudah mampu nih. Dia sudah haji. Bahkan umroh tiap bulan. Nah, terus? Tiap tahun. Wah, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat penasaran, kok bisa bangkrut? Bagaimana caranya? Nah dia sembahyang tawah, dia puasa, dia haji, dia zakat. Bagaimana kok bisa bangkrut? Nabi lalu bersabda, betul, hubungannya kepada Allah baik. Hablum minallahnya lengkap. Tapi sayang sama tetangganya rusak. Sama teman kantornya rusak. Maksudnya apa? Ya? Tetangganya dia gosip. Itu anaknya yang keriting bukan anaknya suaminya. Karena suaminya lurus rambutnya. Malu dia. Satu komplek diusir dia. Gara-gara fitnah. Cerita. Maka jalan terbaik ketika mendengar fitnah seperti tadi, cerita kejelekan orang, maka ucapkan na'udzubillah min zalik. Misalnya Mbak ya, tiba-tiba datang kawan, lagi ngerumpi. Kita tadinya ngomong soal sunnah, ngomong soal dakwah, tiba-tiba ada aja teman kita yang belum bertaubat, membawa bahan-bahan fitnah. Langsung kita kan respon, oh iya benar sekali tuh, memang begitu sifatnya. Iya itu sering banget Pak Ustaz, kadang-kadang nggak sadar lagi. Suka istilahkan suka ikut campur. Iya. Nah, ibaratnya sama kasarnya apa, tumbuhan namanya toge. Toge. Coba lihat toge. Suka ikut campur toh. Kita bikin pecel Ada. Gado-gado ada. Kupat tahu ada semua. Soto Banjar ada. Soto Betawi ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan dia bengkok. Tidak ada toge lurus semua bengkok. Iya benar juga Maka kalau ada pagi-pagi sudah gosip di kantor, toge nih ya. Oh, sebutannya toge. Al-Quran menjelaskan ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Nah, bangkrut dia. Iya. Kenapa dia bangkrut? Karena ketika dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu. Dia memang rajin sholat, tapi saya pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya kalah caleg. Ya kan disebar fitnah. Iya. Akhirnya orang tidak memilih dia. Iya. Dekat-dekat pilpres, pilkada, pilcaleg, itu berita-berita bohong, hoax disebar.
Ya, dia sebar hanya karena benci kepada rezim, semua dia sebar. Sekarang kan seperti ini, wabah ini sekarang kan virus apa masih banyak yang tidak percaya. Dan kalau dulu orang bergosip tidak semudah sekarang. Kalau dulu orang mau bergosip tatap muka, ya kan, harus ketemu. Sekarang satu di Jakarta, satu di Bekasi, satu di Bogor, satu di Bandung, enggak, di grup WhatsApp. Iya, benar. Yang dicerita yang saudaranya yang ada di Sulawesi. Iya. Dan kita enak mengikutinya. Kenapa enak mengikutinya? Setan. Mengipas-ngipasi kita. Iya. Nah, ingat lagi, itu bahayanya namanya fitnah, ghibah. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada perempuan. Jadi kenapa bukan laki-laki? Karena memang perempuan fitrahnya ghibah, gosip. Emang bener gitu Mbak Indah? Ya kan? Kayak refleks gitu ya. Iya. Tuh. Perempuan cantik, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya. Dia teriak sakit, tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai saudaranya. Bangkai saudaranya dia makan. Lalu Nabi bertanya, Jibril, beleng-beleng. Beleng-beleng, iya. Bodoh betul dia. Iya. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang senang dan hobi menceritakan kejelekan orang lain. Mudah-mudahan pemandu acara-acara gosip di TV yang kita sebut dengan infotainment, ya, wartawannya, kameramennya, editingnya, semua yang terlibat di situ, Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Tapi agak susah bertobatnya, harus datang kepada yang bersangkutan. Banyak banget lagi ya Pak Ustadz, ya tiap hari soalnya susah ngitungnya. Pak Ustadz, sebelum saya lagi nanya sama Pak Ustadz, terus gimana, apa yang dilakukan sama Mbak Indah nih begitu tahu, aduh saya salah nih gitu. Berusaha untuk taubat aja gitu. Terus? Tapi ya itu, kalau Pak Ustadz bilang suruh minta maaf sama satu-satu sama narasumbernya, gimana caranya ya Pak Ustadz? Ya, Mbak Indah kalau tahu dan punya nomor kontaknya, sebaiknya saya dulu hilaf. Soal dia memaafkan atau tidak bukan urusan kita. Yang penting sudah ada niat untuk berbuat baik. Sebisa mungkin dilakukan. Sebisa mungkin ya. Lalu bertobat, tobatnya itu tidak cukup hanya berhijab, tobatnya tidak diulang. Iya, jangan diulang lagi. Terus, diulang lagi. Mbak Indah secara pekerjaan, profesi, pendapatan gimana tuh setelah berhijab, terus meninggalkan dunia 10 tahunnya. Itu kan bisa dibilang bidang keahliannya Mbak Indah. Oh, kalau cerita tentang itu pasti banyak yang ngalamin juga ya. Mungkin kalau dari segi uangnya memang dari segi rezeki apa ya namanya pendapatannya finansialnya itu mungkin memang berkurang jauh, tapi kan banyak juga belum tentu berkah. Ya, Mbak Indah yang paling penting itu rezeki itu banyak penting, tapi yang jauh lebih penting barakah. Kayaknya keresahannya Mbak Indah tuh pas banget kalau datangnya ke tempat ini. Ngopi, karena di sini bukan sembarang ngopi Pak Ustadz ya. Ngopinya apa Pak Ustadz? Dapat kopinya yang real kopi seperti ini, saya selalu pesan Toraja, juga dapat ilmunya. Karena ngopi, ngobrol perihal iman. Mantap. Kopi dapat iman, dapat ilmu ya. Ya, dapat kopinya. Sekali-kali juga ditraktir. Sama siapa Pak Ustadz? Dasat Lati. Masya Allah. Ini spesial sekali, terima kasih. Iya. Pak Ustadz, lagi-lagi kita masih ngomongin tentang gosip, gibah dan lain-lain. Terus, mohon maaf nih, bukan menuduh sama Mbak Indah, dampaknya buat orang-orang yang suka bergibah dan juga bergosip. Tangannya ke sini aja. Satu, tadi sudah jelaskan, dampak dunianya ada. Ya. Dampak dunianya satu, dia akan dimusuhi orang. Yang kedua, bisa lebih besar dari itu dampaknya. Lapor ke polisi. Waduh. Apa laporannya? Bisa jadi saya merasa tidak nyaman. Ada pasal pidana itu menimbulkan ketidaknyamanan. Menimbulkan keresahan atau fitnah dan lain sebagainya. Atau pencemaran nama Saya baik. bisa. Saya tuntut depan hukum. Oke lah kita tidak di penjara, tapi kan sudah repot itu berurusan dengan polisi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian dampak yang ketiga, maka kita akan punya cap label yang tentu tidak bagus. Apa labelnya? Tukang gosip. Lewat kita, tukang gosip. Padahal dia juga tukang gosip. Iya, sama-sama. Perempuan kan begitu biasanya kan? Iya, Dia tidak gosip, bener. tapi ada temannya masuk, dia lihati dari awal. Dia tidak gosip tapi. Apa? Begitu kan? Ya kan dia. Apaan?
Kenapa dia bilang? Palsu lipstik. Ah itu kan gosip juga ya. Dia bilang, Iya. palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Nah, kan? Ini kan memang ada begitu. Iya. Nah, itu maka kita dicap tukang gosip. Dan jeleknya ketika dicap tukang gosip, anak kita mendengar. Oh iya. Tentu anak kita jadi malu dan minder. Iya. Ya, itu dampak dunia. Tapi tidak cukup sampai di dunia, dampak akhirat. Ada juga Pak Ustadz. Apa dampak akhirat? Ya tadi ini, saya berdosa dan dosa itu pasti ditanggung. Ya, yang dijelaskan oleh Nabi tadi, dia bangkrut. Ya, tetangga sebelah kanannya dia gosip tentang mobil, diambil sholatnya. Tetangga sebelah kirinya dia gosip tentang anaknya, diambil sholatnya, diambil puasanya. Habis amal-amalnya, masih ada tetangganya yang pernah juga digosip. Keberatan, ya Allah saya juga pernah difitnah, saya pernah digosipin. Nah, habis sudah amalnya, akhirnya dia berkata, gimana lagi ya Allah, sudah habis amalku. Allah berfirman, supaya adil ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti, orang yang pernah kau gosip. Makanya hindari gosip. Saya kalau digosip orang, kan biasa kalau kita digosip kita balas. Jangan, kalau orang yang baik digosipin, kita tidak jawab, kita tidak balas. Ya. Ternyata yang dicerita tidak benar. Ada dua tindakan kita. Satu, klarifikasi. Menyangkut martabat kita, menyangkut harga diri, ya kita klarifikasi. Datangi. Ya. Yang kedua, kalau dianggap, sudahlah memang sudah tabiatnya begini, biar saya klarifikasi, tidak ada gunanya. Sudah, diam. Kalau dia menjadi orang yang baik, yang ketiga dia doakan semoga dia dapat hidayah. Dosa kita diambil juga nggak tuh kalau dia diambil? Makanya sebiasa orang, Ustaz, dia tidak suka kok itu dia. Kenapa kau bilang tidak suka kak? Dia cerita kok terus. Ya Alhamdulillah, ada sayang kak itu. Kenapa bisa? Karena amalnya nanti dia saya ambil. Iya. Amalnya nanti dia kasih saya, dosaku diambil. Oke, terus kalau buat Mbak Indah sendiri, Mbak Indah, tadi yang udah dijelasin sama Pak Ustadz, 10 tahun menjadi pembawa berita atau pembawa acara gosip. Ada yang benar-benar dirasain sama Mbak Indah nggak? Memang ya seperti itu resikonya gitu. Jadi dicapnya tuh, wah presenter gosip gitu. Tapi kalau sampai di muslim sih alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak. Ya, yang paling penting juga sebenarnya adalah media itu, terutama yang nyiar-nyiarkan ini gosip-gosip, harus menjalankan fungsi media yang sebenarnya. Fungsi edukasi, seperti itu. Nah sekarang selain media, kita juga penikmat berita harus pandai menapis mana berita yang baik, mana berita yang ada gunanya, mana yang tidak. Harus punya kemampuan memfilter. Nah, sekarang ini gosip, fitnah dan lain sebagainya lebih gampang sebab ada medsos. Kalau dulu kan paling di TV, TV pun terbatas, radio pun terbatas. Tapi sekarang gampang sekali. Dalam hitungan detik tuh bisa langsung menyebar kemana-mana. Apalagi banyak YouTuber, selebgram yang selalu mencari-cari konten yang viral. Nah, dia tidak tahu bahwa selain ada amal jariah, juga ada dosa jariah. Misal, dosa jariah. Saya tahu itu fitnah. Tapi saya sebar. Maka 10 grup saya sebar. Satu grup 100 orang, berarti 1000 orang yang menikmati fitnah ini. Kemudian yang 1000 ini dia sebar lagi, maka itu menjadi multi level dosanya. Widih. Berarti bukan multi level marketing ya, multi level dosa. Dan itu dibawa terus, bahkan udah mati tetap masuk. Makanya dibutuhkan kecerdasan menapis mana berita yang perlu saya sebarkan, mana yang tidak. Makanya awal pembicaraan kita itu tadi, saya katakan berita sebaiknya ditunda ketika dia mengancam kemaslahatan. Ini berita benar, ini berita ada faktanya, kejadiannya betul. Tapi kita pikir apa sih faedahnya? Dia merusak persatuan bangsa, dia memecah persaudaraan kita. Bisa rusuh ini kalau kita sebar. Maka orang yang baik, dia bukan cuma dia sebarkan itu, dia tidak tunda itu berita, tapi dia hapus sama sekali. Itu yang jurnalis yang sekarang kayaknya malah dibikin-bikin ya, judulnya apa, biar menarik, terus semakin malah digoreng. Sekarang berita-berita bohong lebih gampang. Tidakkah agama melarang kita membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu? Karena kalau kau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak tahu, maka kau bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Berarti nggak asal ikut campur ngomong gitu ya. Berapa banyak orang, terutama kalau mau pilkada, pilpres, pilgub, akhirnya dia menyesal setelah dilapor.
ternyata berita yang disebarkan itu adalah berita bohong dan mengandung fitnah. Orang yang dalam konten itu keberatan lapor ke polisi baru menyesal. Saya menyesal sekali, minta maaf. Apalagi dan lebih parahnya lagi kita sering didengar di Indonesia, saya sudah maafkan, lahir batin saya sudah maafkan, tapi proses hukum biarlah tetap berjalan. Pret, kau belum maafkan namanya itu. Kalau kau sudah maafkan ya sudah, cabut proses hukum, itu namanya maafkan. Saya sudah maafkan, lahir batin saya sudah melupakannya, tapi biarlah hukum berjalan. Kok tidak maafkan namanya itu? Iya, benar-benar Pak Ustadz. Sering kita dengarin di televisi begitu. Tapi Mbak Ina sekarang benar-benar udah nggak mau bawain acara gitu lagi ya? Terlepas dari sekarang sudah berhijab. Ya, enggak lah ya, kita cari yang lebih ini aja. Salah satu trigger untuk berhijab adalah sadar mungkin hal yang dilakukan itu 10 tahun sesuatu yang aduh ini jadi hijab dosa. Story nanti jadinya. Iya, bener. Ya ada petunjuk-petunjuk yang mungkin udahlah berhijab aja. Tapi rezekinya diganti nggak sama Allah? Diganti dong, insya Allah. Buktinya masih sehat sampai sekarang ya Pak Ustadz ya. Karena balik lagi rezeki itu bukan semata-mata bentuknya finansial. Wah, betul. Gitu. Pak Ustadz tadi Pak Ustadz kan bilang juga kalau fitrahnya itu lebih banyak kayak perempuan yang suka bergosip, bergibah. Emang laki nggak suka ngegosip dan gibah Pak Ustadz? Laki juga banyak loh Pak Ustadz, apalagi di grup WhatsApp. Coba lihat, begini saya lihat ya. Kalau kita di warung kopi ketemu teman-teman sama bapak-bapak paling cerita apa? Waduh, anak saya itu yang pertama beleng-beleng. Anak saya itu yang satu lagi kuat sekali makan. Aduh, rumahku bocor. Mobilku itu yang tua rewel, sedikit-sedikit mogok. Paling dicerita itu. Rasa-rasanya tidak ada laki-laki. Berapa harga lipstiknya? Kelainan jenis kelamin itu. Tapi coba kalau perempuan, mulai dia urus semua orang, kayak umbul-umbul, bajunya rame rasanya. Jadi memang udah fitrahnya. Berarti bukan hanya perempuan yang bergosip bergibah, cuman lebih banyak gitu kan? Fitrahnya memang seperti itu. Iya. Terus Pak Ustadz kalau misalnya yang tadi kan Pak Ustadz bilang kalau bergosip, memfitnah orang lain, lebih baik minta maaf, gitu kan? Perihal diterima atau enggak urusan belakangan. Gimana kalau misalnya orang yang mau kita minta maaf udah nggak ada atau alias meninggal? Ya bertobat aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin. Ya kalau sudah meninggal, apalagi? Ya kalau memang mau baik, ikhtiarnya betul-betul mau bertobat, datangi keluarganya. Misalnya anaknya masih hidup dan anaknya dendam gara-gara berita itu, kita datang minta maaf. Minta maaf itu 1 menyesal, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 ganti kebaikan, 5 ini yang agak berat, sebut judulnya dosa. Saya maafkan dulu tahun sekian, akhirnya ibu bapakmu cerai gara-gara berita ini. Saya waktu itu belumlah bertobat, belumlah saya kenal agama. Maafkan saya dek ya, mudah-mudahan engkau mau memaafkan saya dan keluarga betul-betul menyesali. Sudah, sebatas itu kita punya kemampuan minta maaf. Soal dia maafkan tidak atau tidak, kita berdoa. Selesai kita minta maaf, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan perintahmu. Saya sudah datang minta maaf. Mudah-mudahan engkau mewakili saya nanti di akhirat ketika pengadilan. Kita sudah minta maaf dan dia tidak maafkan kita, bukan urusan. Di akhirat nanti di pengadilan, Allah yang mewakili kita untuk melawan perkara dia. Ya, kurang lebih Allah akan berkata kau berapa kali berdosa? Saya maafkan semua dosa-dosamu. Kamu itu tetanggamu cuma 1 dosanya kau tidak maafkan. Nah itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang-orang yang bukan cuma memaafkan orang yang bersalah kepadanya, tapi juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Udah datang kopi saya. Kita lanjut ngobrol perihal iman. Pak Ustadz, lanjut lagi boleh ya? Masih tentang gosip, gibah, fitnah, dan lain-lain. Gimana kalau yang kita bicarakan gosip tentang pejabat? Wah. Namanya pejabat publik berarti dia memakai fasilitas dan digaji oleh publik. Ketika dia dibicarakan, sesungguhnya dia bukan gosip, tapi kritik. Kalau kau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Sekarang kan banyak pejabat publik marah kalau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, ya bikin kebijakan yang membuat orang senang. Karena kalau dia bukan digosip namanya, dikritik.
Tapi kritik itu konstruktif. Apa itu kritik konstruktif? Ini lo salah, ini yang baik. Jangan cuma mencari-cari, beda mencari kesalahan dan mencari-cari kesalahan. Ya, hanya karena sentimen kita, hanya karena bukan kita dukung dulu, maka semua apapun dia lakukan kita komentari. Nah, itu namanya komentarnya bukan atas nama kecintaan, tapi karena kebencian. Karena kebencian, motifnya pasti apapun dia bikin tidak ada yang baik. Nah, berlaku adil lah. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum, kalian tidak berbuat adil. Begitu amanah Quran. Nah, pada prinsipnya, pejabat publik bukanlah dia digosip, tapi dia dikritik. Kenapa dia dikritik? Karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka keliru kalau seorang pejabat publik tidak mau dikritik. Tersinggung kalau dikritik. Pencemaran nama baik, ini apa? Sudah, kalau kau merasa, apa betul namamu baik? Pencemaran nama baik, apa betul namamu baik? Barangkali memang masyarakat umum merasa tidak baik. Maka konsekuensi daripada pejabat publik siap dikritik. Kenapa dikritik? Karena kamu menyangkut hajat hidup orang banyak. Seorang bupati kalau dikritik ya wajar lah. Karena kamu digaji oleh negara. Dan banyak kadangkala pejabat tidak punya kepekaan sosial. Ini baru-baru saya baca, pejabat bupati beli mobil harga 3 miliar, sementara pegawai honornya, pegawai honor kesehatan digaji 400.000 per bulan. Itu kan tidak punya semangat kemanusiaan namanya itu. Nah, kalau kita kritik seperti ini bukan gosip, tapi kita konstruktif, meluruskan agar dia tidak keliru. Nah, kritik ingat, membangun ya Pak Ustadz ya. ada satu profesi yang dibolehkan mencari kejelekan orang. Apa itu Pak Ustadz? Mencari kejelekan orang. Apa? Orang yang bekerjanya di bidang hukum, pengadilan, jaksa, hakim, polisi. Mencari celah cari, ya. dia cari. Mencari kesalahan itu bukan mempermalukan tersangka, tetapi agar terbukti bahwa dia betul bersalah. Kemudian yang kedua tujuannya agar kesalahan yang dilakukan tepat hukumannya. Dan yang ketiga agar kesalahan yang dilakukan tidak terulang oleh orang lain. Jadi kalau jaksa, hakim, polisi mencari kesalahan ini tujuannya bukan mempermalukan manusia, tersangkanya, tapi satu, apa membuktikan apa betul atau tidak. Kalau tidak, bebaskan dari sangkaan. Yang kedua, agar kesalahan yang dilakukan hukumannya seimbang. Dan yang ketiga, agar orang lain tidak mengikuti kesalahan yang seperti yang dilakukan. Udah siap belum? Nah, itu takut lah. Tapi kalau kita hanya seperti saya, seperti kita hanya masyarakat biasa, tidak boleh kita menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Intinya gitu Pak Ustadz ya, tadi ngomongin keburukan orang lain, walaupun itu benar namanya gibah. Kalau ngomongin keburukan orang lain tapi itu salah, fitnah. Sama-sama nggak baik ya Pak Ustadz ya. Yang penting kalau emang bisa nggak usah sok tahu ya Pak Ustadz ya. Nggak usah sok tahu. Kalau kita merasa tidak tahu sama sekali, jangan. Tahu pun jangan, untuk apa? Karena apa? Kesalahan yang dilakukan kita tidak akan tanggung. Si A maksiat, si A tukang copet, si A jelek. Kalau kau merasa mau membantu dia, lapor ke polisi supaya dia dipenjara dan ambil pelajaran. Dia tukang gosip, dia pezina. Ngapain? Sinanya dia, gosipnya dia, saya tidak tanggung. Tapi ketika saya cerita kejelekannya, maka sesungguhnya saya menanggung dosanya. Masya Allah. Pak Ustadz, apa yang bisa kita petik dari ngopi kali ini Pak Ustadz? Ya, gibah salah satu penyakit hati. Penyakit hati yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Ibaratnya kayu kering ketemu dengan api, pasti cepat habis. Satu di antaranya dari 6 sifat penghancur amal itu adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Terlalu sibuk mencari kekurangan dan kejelekan orang lain sehingga melupakan kejelekan dirinya sendiri. Pepatah kita dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tidak nampak. Ini kan aneh. Maka kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu mengurusi kekurangan dan aib orang lain. Memang kadangkala lisan kita enak rasanya menceritakan keburukan orang lain.
nyaman rasanya mengutak-atik aib orang lain. Tetapi sesungguhnya itu adalah keberhasilan jin dan setan menyesatkan kita. Mari hindari sifat tercela ini. Kalau ada yang kita dengar keburukan dan memang itu benar, maka sebaiknya kita ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Semoga ada manfaat, semoga ngopi ini ada manfaat buat kita semua dan menjadi amal kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari ghibah dan fitnah. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.